Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalur Cinta Rofa. Bersama Gus Fuad Baret Dan Mas Joni Arya Dinata. pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Gus Fuad itu dulu pernah jadi guru. Ya, karena menuruti perintah ibu saya. Maksudnya guru pegawai negeri. Iya. Sekarang juga guru. Ya. Dulu pegawai negeri. Ya, pegawai negeri 14 tahun saya. 14 tahun? Ya, resign. Kan nuruti ibu saya. Ah. Jadi ibu saya bilang, kamu bisa nggak jadi pegawai negeri? Coba buktikan. Bisa. Oke. Tapi kemudian resign. Ada sebuah nyanyian yang sangat menyentuh tentang guru. Terpujilah Himne guru. himne guru. Iya. Wahai Bapak, Ibu guru, Ah. namamu akan selalu hadir Siapa yang ngarang itu? dalam sanubari. Pak Sri Widodo. Wah, itu kan setiap himne itu dinyanyikan, rasanya merinding ya. Bahkan ada kata-kata di situ, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, memang kalau melihat guru ke belakang ya, artinya tahun-tahun 70, 80, 90, bahkan 90-an, nasib guru itu memang luar biasa, memprihatinkan karena gajinya kan kecil. Sementara Ini guru dalam konteks dunia guru pendidikan formal. dunia pendidikan formal ya. Sementara beban mereka kan sangat berat. Kemudian era berganti pada zaman Gus Dur kalau tidak salah ya. Kemudian gaji guru menjadi dinaikkan sampai 7 kali. Saya waktu itu Iya. masih jadi guru. Iya. artinya kesejahteraan guru itu menjadi sedemikian drastis lah kenaikannya. Dan itu juga bagus, artinya efeknya bagus lah. Negara memikirkan kesejahteraan para pendidik guru. Nah, kalau soal dunia pendidikan formal, yang benar itu presiden cuma Gus Dur itu. Iya. Kan berkali-kali dan nanti kalau kita bicara ini ya Mas Joni, setelah era Gus Dur itu kan guru dibebani macam-macam. Tapi Mas Joni bisa lagi. Gimana? Oh gini Gus. Nah sehingga ketika ada nyanyian yang terpujilah wahai Bapak Ibu guru, kemudian tanpa tanda jasa yang membuat kita merinding, itu saya kok mengingatnya ke zaman dulu ya. Ketika zaman memang beban guru sangat berat, sehingga penghormatan orang terhadap guru itu memang luar biasa. Luar biasa dan memang pengabdian guru itu luar biasa pokoknya. Luar biasa. Nah, ketika zaman berganti, kemudian di era Presiden Gus Dur menaikkan gaji guru sampai 7 kali. Nah, kesejahteraan kemudian tercipta di kalangan pendidik. Nah, kemudian ada satu tren bagaimana guru itu menjadi sebuah profesi yang menjanjikan dari segi materi. Dan benar saja kemudian kan profesi guru itu nyaris dalam tanda kutip menjadi rebutan. Jadi begini Mas Joni, guru itu kan asal usulnya kan dari ini ya. Dulu kenapa guru itu sedemikian rupa baik, bagus dan berjasa. Itu kan masih ada semangat profetik ya, semangat kenabian. Jadi Nabi itu kan tidak pernah minta upah, tidak pernah ini karena yang diinginkan Nabi itu hanya kebahagiaan untuk sesama sebanyak mungkin orang di dunia maupun di akhirat. Asalnya kan begitu. Guru itu kan dulu semangatnya profetik seperti itu. Seiring perkembangan manusia, kemudian ada filsafat materialisme, eksistensialisme dan seterusnya itu sampai postmodernisme dan lain-lain itu yang menyebabkan pergeseran di satu sisi dari segi internal kejiwaan guru kan. Tapi sebenarnya kan tidak ada satu aksi kecuali pasti ada, itu hanya merupakan reaksi saja. Jadi menurut saya di dunia perguruan ya, di dunia pendidikan formal, guru dalam pengertian pengajar di dunia formal itu ada faktor intern maupun ekstern. Faktor internnya karena keadaannya seperti ini kan gitu ya. Artinya kebutuhan manusia terhadap materi, bagaimana materi itu hampir-hampir sudah menjadi pesaing Tuhan kan gitu. Yang kedua juga faktor eksternal. Jadi saya bilang tadi waktu Mas Joni bertanya saya potong itu, Gus Dur yang benar itu maksudnya begini, Gus Dur itu ngasih kesejahteraan guru tanpa tuntutan apapun. Tapi setelah itu, ya di satu sisi ada istilahnya profesionalisme guru, guru dikasih gaji yang lebih, tapi digencet sedemikian rupa. Jadi tadi malam baru ada tamu juga, dia guru gimana caranya mau berpindah pekerjaan bukan guru gitu, karena dia sudah stres menghadapi
apa itu tuntutan administrasi guru? Oke, enggak kita tarik ke ini ke apa? Ke hakikat Ke guru, ke guru itu yang mentransfer ilmu. Nah, di dalam agama kan setiap ilmu yang disebarkan itu kan mendapat pahala yang terus mengalir kan. Nah, itu bagaimana ketika ilmu itu kemudian menjadi sebuah profesi. Nah, ini yang menarik untuk diobrolkan. Itu kalau menurut Gus Fuad bagaimana itu? Sayyidina Ali itu kan pernah mengatakan kalau kamu mengajar Quran, kamu boleh minta upah di dunia atau di akhirat, kan gitu. Kalau kamu minta upah di dunia, ya di akhirat pahalanya dikurangi, kan gitu. Kalau kamu minta di akhirat, ya jangan minta upah di dunia, kan gitu. Jadi pilihan. Gitu. Nah, semakin banyak tuntutan di dunia, ya semakin mengurangi jatah di akhirat, kan gitu. Jadi itu semacam apa ya, kaidah, ya bisa kita jadikan kaidah umum lah. Kalau guru itu semangatnya kan, karena guru itu kan teorinya begini Mas Joni, ketika kita belajar di itu ada transfer knowledge, pengetahuan, memindah pengetahuan atau memberikan pengetahuan. Yang kedua itu transfer values, value kan itu, nilai-nilai kan gitu. Jadi kalau dia semata-mata mencari gaji, ya berarti dia transfer value-nya pasti tidak akan jalan. Nah, itu yang jadi persoalan, Gus. Jadi bagaimana sebuah ilmu kemudian katakanlah diperdagangkan. Karena kan ini guru itu sudah merupakan profesi yang menjanjikan. Karena kan gajinya tinggi dan segala macam. Sehingga itu akan mempengaruhi spirit para guru. Menganggap bahwa guru itu ya hanya bekerja seperti hanya pedagang, seperti hanya petani. Kalau petani pergi ke sawah, bekerja di sawah. Kalau guru bekerjanya di sekolah. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kualitas ilmu yang ini Mas Joni. Jadi kalau misalnya semata-mata karena gaji, saya kira juga gaji guru di Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Kalau ada misalnya guru kaya mungkin ya karena sekolahnya bikin proyek apa dia dapat bagian, karena korupsi kan sudah bagian dari ini ya. Kemudian kalau misalnya spirit guru hancur lebur itu saya kira faktornya memang banyak, tapi tidak semata-mata materi Mas. Jadi tekanan, saya pernah jadi guru dan saya pernah mengalami apa itu sertifikasi itu ya. Sertifikasi itu kan guru itu kan digaji dua, guru digaji gajinya pokok. Kemudian kalau dia berhasil sertifikasi dengan syarat bikin administrasi yang jutaan halaman itu, maka dia gajinya dua kali, dapat gaji profesi. Tunjangan. Ya kan itu. Kemudian ya menurut saya kenapa idealisme guru itu hancur lebur karena keadaan yang seperti ini, dan yang kedua faktor eksternal yang memang tidak mendukung sama sekali. Kalau pemerintah mau misalnya, ya harusnya contoh dong Malaysia itu. Guru di sana masih banyak yang idealis. Karena apa? Karena tekanan hidupnya tidak besar. Jadi orang itu misalnya begini ya Mas Joni, orang itu bisa mencuri karena lapar, bisa mencuri karena hobi. Kalau dalam pengertian ini guru itu misalnya hancur lebur spiritnya, itu kalau di apa ya di perbandingan tuh kayak seperti orang mencuri karena lapar, bukan karena mencuri karena hobi gitu. Enggak, karena gini Gus, pengaruhnya kan terhadap kualitas ilmu itu sendiri. Betul. Kalau zaman hancur, kita, kalau zaman di kita kan guru lebih berat ke pendidik lah. Ya. Nah, kalau sekarang kan hanya sebagai pekerja, artinya ini agak kasar, tetapi kenyataan fakta di lapangan, mereka ini memang bekerja di sekolah ya sudah, ilmunya nyampe atau enggak ya terserah, pokoknya kami bekerja. Betul. Dan seperti itu kan yang jadi korban kan anak didik kan. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan guru saja. Saya lebih suka menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu bukan yang berkuasa sekarang, enggak gitu ya. Semua pemerintah, semua menteri pendidikan, ya mereka memang tidak membela guru kok, kan gitu toh. Birokrasi pendidikan kan kacau balau juga. Jadi guru itu hanya korban terakhir yang akibatnya apa ya? Karena ditindas sedemikian rupa, akibatnya dia tidak lagi menegakkan jiwa keguruan. Karena apa? Karena pengaruhnya adalah generasi ke depan, Gus. Betul. Jadi kadang-kadang kan saya begini. Apa itu saya bersama dengan teman-teman, anakmu sudah di sekolah, jangan pernah merasa aman loh, karena sekolah itu hampir-hampir tidak bisa memberi rasa aman, hampir-hampir tidak bisa mendidik. Kenapa? Karena gurunya sudah remuk. Kenapa remuk? Ini kan ada sebabnya gitu ya. Jadi
Guru itu adalah korban terakhir dari sistem pendidikan kita, dari birokrasi pendidikan kita yang memang hancur lebur. Tapi mungkin karena tentu saja Mas Joni lain lagi kan itu. Tentu tidak semua loh Gus. Tentu ya ada banyak lah, masih banyak guru yang memang di samping spiritnya juga bekerja, juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak juga di segi kualitas diri. Betul. Nah kalau dalam pesantren kan lebih ke penguatan. Loh, jangan dikira loh Mas Joni, guru di dunia dakwah Islam pendidikan yang disebut ustadz kan, Iya. itu juga mengalami pergeseran juga. Kan banyak juga ustadz itu ya karena mencari amplop. Guru di madrasah itu karena gaji. Dan ini kalau misalnya kita ada undang-undang pesantren itu nanti ustadz-ustadz itu kan juga digaji sama pemerintah meskipun sekuatnya kan gitu ya. Artinya ada pergeseran terus. Jadi makanya di Quran itu berkali-kali Tuhan itu berfirman, guru yang sejati itu guru yang pertama, contoh prototipe guru itu kan para nabi. Ya. Para nabi itu selalu berkata, saya tidak minta upah apapun dari pekerjaan saya ini. Saya hanya minta kalian itu bahagia. Cuma gitu aja. Saya hanya minta kalian untuk saling menyayangi sebagaimana memang kita pada hakikatnya adalah saling bersaudara. Saya menuntut kalian untuk mari kita saling menyayangi sebagai saudara. Cuma itu aja. Jadi kalau maaf ya, kalau Gus Fuad mungkin enggak ya. Artinya tadi menyinggung soal amplop, amplop para ustadz yang bahkan ada beberapa ustadz yang menerapkan tarif loh. Itu topik. Enggak, ini masih guru. Oh, masih guru ya. Lah kan ustadz juga guru. Guru. Artinya kan dari profesi guru yang kemudian menjadi pekerjaan berimbas kepada ustadz yang juga menganggap bahwa itu pekerjaan. Iya. Dan Nah itu segi ilmunya bagaimana itu? Ya bagi ustadznya itu nggak dapat apa-apa. Tapi bagi jamaahnya itu kalau Tuhan menghendaki juga bisa dapat hidayah kan gitu. Tapi persoalannya begini, kalau ustadznya sudah begitu, yang diajarkan kan kita pertanyakan. Nah, kan itu. Jadi ya yang mendengar juga sama aja. Tapi memang masyarakat kan maunya kayak begitu juga kan gitu toh. Jadi ya kalau kita Mas Joni itu kan mengidealiskan sesuatu gitu ya, seharusnya gitu. Tapi kenyataan itu memang makin jauh dari yang seharusnya gitu ya. Itu fakta yang harus kita terima. Makanya ya ini kaitannya guru, ustadz macam-macam itu dalam rangka mendidik generasi berikutnya. Maka ya orang tua harus ikut ikut turun tangan karena memang kewajiban mendidik kan sebenarnya pada orang tua. Jangan misalnya anak saya sudah mondok di pondok ini terus selesai nggak mau mendidik, cuma kasih uang nggak bisa. Sudah sekolah terus pasti jadi baik, nggak bisa. Orang tua itu tetap harus menjadi pendidik yang pertama dan utama, mengawasi terus, mensupport terus gitu. Kira-kira kayak begitu. Dan untuk guru itu ya sebenarnya gampang aja untuk membedakan guru itu masih idealis atau sudah pragmatis gitu ya. Kalau guru itu masih sering mengingat murid, kalau guru itu masih setiap malam mendoakan murid, maka dia masih idealis. Enggak peduli dia dapat gaji berapapun, entah banyak entah dikit kan itu. Tapi kalau guru itu udah lupa siapa nama muridnya, enggak pernah mendoakan. Apalagi lupa mendoakan muridnya. Iya, lupa dirinya sendiri aja lupa. Itu sudah. Ya itu menurut saya sudah hanya dapat dunia berarti. Ya dapat dunia saja gitu. Dan pasti akan kecewa. Karena tidak akan Saya itu meskipun sudah sejak 2009 resign dari guru, masih banyak kan teman-teman guru itu masih sering main ke sini. Dan seperti yang digelisahkan Mas Joni itu, mereka itu kebanyakan juga gelisah. Gelisah juga? Gelisah juga, dan memang keadaan tidak memungkinkan untuk mereka itu bebas gitu. Maka dari situ saya simpulkan gitu bahwa ini yang salah itu sistem gitu loh. Misalnya begini, 20% APBN itu untuk pendidikan, tapi kan coba lihat itu untuk guru berapa persen? Kan itu, padahal ya garda depan pendidikan itu kan guru, bukan kurikulum, bukan birokrasi, bukan gedung, bukan sarana prasarana, tapi kebanyakan yang dipakai untuk sarana prasarana, dan itu adalah lumbung korupsi kan. Guru dapat berapa? Kan itu, ya sudah dapat banyak. Jadi menurut saya yang benar itu dalam soal mau membenahi pendidikan itu, kebijakan pendidikan itu, yang benar cuma Gus Dur sampai hari ini. Nggak tahu kalau besok. Mudah-mudahan Presiden mendengar, kemudian meniru seperti Gus Dur lah. Gitu ya. Tapi kalau di pesantren enggak ya, Gus? Ya. Artinya para kiai, bukan ustadz loh. Ya kiai itu sama aja juga. Oh sama aja? Dimana-mana. Kalau ini yang sama aja dong. Kalau kiai zaman dulu kata Gus Dur, itu kemana-mana mengempit kitab. Jadi baca. Kalau sekarang mengempit, kalau nggak amplop ya proposal. Baik. Ada yang baik. Terima kasih Gus.
Baik, jalur cinta Rofa akan kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.